Pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan dulu ya. Saudaraku, saya kasih judul, apakah aku masih takut? Karena pasti ada yang takut. Artinya ke depan ini bagaimana? Jangan takut. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak takut? Firman Tuhannya kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Sebentar, bisa di-mute yang masih dibuka mic-nya. Baik. Di Hakim-Hakim 6 ayat 12 berkata, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudaraku, kalau Tuhan bilang kepada kita semua yang berdoa, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apakah kita enggak bersemangat kalau Tuhan yang mengatakan itu kepada kita? Sekarang pertanyaannya, seperti itu atau tidak? Mari kita lihat pengalaman Gideon di Hakim-Hakim 6 dan 7. Kita baca firman Tuhan. Di sini Gideon adalah orang yang percaya Allah. Pada waktu itu bangsa Median sangat menekan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel sangat takut. Gideon sangat takut terhadap bangsa Median yang jahat ini ya. Yang kalau dia tanam tanaman, pas panen dia datang merampoknya. Artinya dia penuh ketakutan. Tapi dia kenal Allahnya, siapa Allah Israel itu. Firman Tuhannya berkata demikian, Gideon yang percaya pada Allah. Di ayat 13, 6 ayat 13. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Pengalamannya Gideon ada juga di antara kita. Mengatakan, saya udah anak Tuhan, tapi kok masih seperti ini. Saya sudah perpuluhan, tapi kok masih susah juga ya. Padahal dia kenal Allahnya karena dia belajar firman itu. Siapa Allahnya? Lalu 14-nya berkata gini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kalau firman Tuhannya berkata demikian kepada kita secara langsung, ya ini suatu energi yang luar biasa. Maukah kita mendengar firman-Nya, mendengarkan apa itu di akhir tahun ini? Apakah saudara sudah dapatkan? Apakah firman-Nya merema bagi kita? Saudaraku, pengalaman-pengalaman sebagai hidup orang beriman, kita telah lalui di bulan-bulan di tahun 2022. Dan saya 2022, tapi di zaman 3 tahun belakangan ini, sangat menekan sekali pandemi ini terhadap kita semua. Apa yang pernah saudara alami atas masalah-masalah kehidupan ini? Ini pertanyaannya. Sakit penyakit yang selalu merongrong, yang gak sembuh-sembuh,
punya pengalaman atas keuangan yang tidak pernah terselesaikan atau masih berlangsung, atas hubungan-hubungan dengan sesama yang nggak selesai-selesai misalnya, sehingga kita menjadi takut untuk berjalan, tapi harus dilalui juga ternyata. Gideon pun sama, merasakan ketakutan atas serangan bangsa Midian atas Israel. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim 6 ini, di sana Gideon berbicara kepada Tuhan sebagai orang yang mengenal Tuhan, Gideon yang mengenal Tuhan. Apakah pertanyaannya balik lagi, apakah kita mengenal Tuhan? Tanyanya lagi, kapan terakhir Tuhan berbicara kepada saudara dan saya? Lalu kalau dia berbicara, apakah yang Tuhan katakan? Di sini Gideon mengenal siapa Allah. Jadi di ayat yang di atas tadi kan dia bilang, ya, dia bilang di ayat yang ke-13, dia ngobrol sama Allahnya. Semuanya ini menimpa kami. Mungkin ada yang sama yang berkata demikian juga. Jadi saudara, tidak semua orang mendengar kata Tuhan secara audible, ya, langsung berbicara. Saya mendengar suara Tuhan mengatakan demikian-demikian. Tetapi kepada kita, banyak daripada kita, dia berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Orang yang sering membaca firman Tuhan dan merenungkannya pasti akan lebih mengenal suara Tuhan. Ya, dia membacanya bukan membaca sama baca, tapi dia bergaul dengan Allah melalui firman-Nya. Renungkan ya firman itu. Dia nggak hanya aba biasa saja, tidak. Firman itu akan menguatkan kita untuk beranjak dari ketakutan itu. Ketakutan tidak sembuh, ketakutan tidak tercukupkan, dan banyak lagi ketakutan. Hari ini kita coba merenung bagaimana pengalaman kita, masih ada rasa takut yang seperti Gideon alami itu. Gideon mengenal Allahnya dan percaya dengan apa yang dikatakan. Sama dengan kita juga. Kalau kita percaya apa yang Allah firman, yang kita baca dan dengar dan kita renungkan, maka kita tak akan takut lagi untuk maju berperang melawan iblis. Kita percaya Allah memberikan jalan-jalan sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Kita percaya Allah akan memimpin kita di 2023 dan seterusnya, dan kita akan menang. Percayakah saudara? Orang yang percaya seperti Gideon akan, sudah waktunya kita merenungkan firman Tuhan dan percaya kepada apa yang Allah firman, dan kita akan menang. Tapi saudaraku, kita lihat ayat terakhir, dan kita boleh katakan ini dengan kuat di dalam batin kita ataupun dengan suara kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku percaya Tuhan. Tuhan menyertai. Dan yang terakhir, di Yohanes 14 ayat 16 dan 17, janji jaminan Tuhan kepada kita. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Mari saudaraku, jangan takut lagi. Siapapun kita
Kita punya Allah yang dahsyat, Allahnya Israel, Allahnya orang-orang revival juga. Mari kita siapkan diri kita datang kepada Tuhan. Tapi masa depan kita bersama Tuhan. Allah sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati.